Tuhan, diajari rukun, tidak ego, mikir konyoli, ya. Pak Christian minta tolong, kita mau nyanyi. Kita mau tunjukkan bahwa kita di sini dipertemukan Tuhan karena kita dikasihi. Mari kita juga belajar mengasihi saudara kita. Anak-anak sekolah minggu, bantu loset di sini. Puspita, Feli. Oke, tunjukkan. Lihat ke mama papa. Ya, kita mau nyanyi gerakannya gimana? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saya punya asisten. menjadi apa ya, kalau istilah agama dikatakan murtad, hampir saya murtad. Tiba-tiba ada saudara seniman kita, Ibu Marta dan Ibu Kartika, menarik saya, datang ke rumah saya. Saya diberi penjelasan, akhirnya saya bersyukur bisa kembali lagi. Sudah waktu itu saya dalam bimbang sekali saya. Dalam kehidupan saya sehari-hari, di tengah pergaulan saya, lingkungan saya, ya saya tidak mengatakan bahwa lingkungan saya jelek, tidak.
cuman di lingkungan saya tidak ada sama sekali saudara seiman saya kecuali saya sendiri. Justru saya sangat berterima kasih saya bisa berkumpul dengan saudara seiman saya di GKT Lawang, khususnya untuk Ibu Pendeta. Saya juga berterima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut CD sehingga saya bisa menjadi anggota tetap di GKT Lawang. Sudah itu saja yang saya ucapkan. Saya berterima kasih sekali kepada saudara-saudara saya semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin sudah ketemu dengan Pak Andi ya. Pak Andi ini ada yang tahu tempat tinggalnya di mana? Polaman. Di Polaman. Jangan sampai ini sopo lho, gak kenal aku ya. Ada Pak Andi, ada Ibu Sophia. Mana Ibu Sophia? Nah, Ibu Sophia, jangan diem aja kalau ketemu. Katanya kita keluarga, satu saudara di dalam Tuhan. Nek gak kenal ya ditanyai, kok saya gak pernah lihat ya siapa? Ojo meneng-meneng terus tanya dosen. Dosen ku sapa dosen? Kenal aku dosen. Nah, belajarlah untuk ramah terlebih dahulu, bukan ramah rajin menjamah ya. Ramah, tapi kalau begitu ada orang asing ditanya, saya rindu sekali di GKT Bethlehem itu begitu. Begitu lihat orang asing itu aja, siapa ibu? Nggak ngerti. Nah, ditanya siapa, dari mana? Bapak Ibu, senyum aja itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jangan kalau ada orang begitu loh dari pulang ke sampai. Nah, orangnya jadi tidak nyaman di GKT Bethlehem. Wes orangnya ya. Oke, yang berikutnya siapa yang tadi yang kena hukuman, silakan maju. Silakan bebas dulu. Bebas. Selamat pagi, setengah siang. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan pada keluarga kami karena selama terasa sudah 35 tahun Bu Bas ini sudah jadi orang Kristen. Dulunya Muslim dan keluaran dari pondokan. Terima kasih juga pada 12 tahun saya sudah bergabung di GKT Bethlehem. Dulu di GKT 1. Dan intinya di GKT Bethlehem kita tetap berukun aja tanpa suatu hal apapun. Hanya kami menekankan di sini kurang kompak sedikit. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukannya. Kurang kompak itu ada dua penyebab. Ya, kita punya pikiran baik ke orang lain atau tidak. Karena kadang-kadang kalau kita punya pikiran sudah tidak benar, kita berada di lingkungan manapun kita merasa enggak. Pokoknya kalau sudah tidak benar itu dimanapun kita, walaupun orang tersenyum, orang tertawanya kita pasti. Nah, makanya hilangkan itu semua, ya. Hilangkan itu semua supaya kalau ketemu itu benar-benar fresh, benar-benar seger, bahwa kita tuh nggak ada masalah apapun. Kalaupun ada masalah bukan untuk dibicarakan, tapi untuk didoakan dan diingatkan, ya. Jadi hilangkan dulu semua perasaan negatif, buang itu jauh-jauh. Siapapun kita. Kalau saya menuruti itu saya bengkak lama gitu ya. Karena saya juga bukan orang yang gampang untuk terbuka. Tetapi kita datang di sini, kita dipersatukan dalam satu kasih Tuhan. Buangkan semua pikiran jelek supaya kita juga nyaman. Nah, itu akan membuat kita nggak berprasangka dengan siapapun. Kalau semua punya pikiran seperti itu, kira-kira kita bisa kompak enggak? Kita bisa kompak enggak? Mau enggak buang pikiran-pikiran kotor itu? Kita di sini disatukan karena kasih? Oke, yang berikutnya supaya kita cepat-cepat main game ya. Wah, Adi. Biar seru. Shalom. Ini setengah jam ya. Puji Tuhan, saya tadi salah. Jadi saya bisa bersaksi pada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Khususnya saya ini dulu pecandu rokok. Karena saya profesi saya
tembakau ya di Madura. Puji syukur 30 tahun yang lalu saya mendapatkan istri yang bisa ngomong saya. Walaupun saya tidak mau menuruti. Kadang saya merokok di luar, sembunyi-sembunyi. Pulang-pulang ketahuan rokok. Rokok lagi katanya. Mana aku rokok? Aku tadi sama temanku saya bilang gitu. Gak, pasti kamu rokok. Waduh, aku salah lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ini kok sering membawa istri saya. Lama-lama hidup saya tidak bahagia. Saya itu, waduh. Ya saya berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya berjanji Tuhan untuk terakhir kali saya sudah berhenti tidak merokok. Akhirnya puji Tuhan, dengan berjalan waktu, maaf ya Pak Matius ya, saya tidak menyinggung ya. Mungkin bisa dengan kesaksian saya Pak Matius bisa mengikuti jejak saya. Pasti istrinya senang. Saya percaya dan yakin itu. Karena uang rokoknya bisa dibelanjakan untuk istrinya. Ya syukur ya, terima kasih karena istri saya bisa terus memberikan dukungan. Yang kedua, saya terus terang aja memang sempat bilang sama istri saya kata ngomong, sebelum kamu pacaran sama aku, kamu siap dengan siapa? Saya kenal sama aku karena kalau membohongi diri kan tidak baik. Akhirnya saya ngomong, ya saya dulu gini-gini sama mungkin tahun 85 ya. Seandainya tahun 85 itu mantan saya itu ya mau ikut saya dengan agama saya mungkin tidak tahu ya, tapi rencana Tuhan lain. Karena saya itu orang Buddha ya, orang Buddha. Jadi saya mau nggak mau harus, kamu kalau mau sama aku harus ikut aku. Tapi dia sendiri ngomong nggak bisa, ya kamu sendiri aja. Wah kalau gitu nggak cocok, lebih baik pedot putus. Akhirnya saya itu boleh dikata telat kalinya. Umur 30 baru saya ketemu sama istri saya ini. Ya dan bersyukur karena Tuhan terus memberikan kekuatan pada saya di dalam hidup saya, perjalanan hidup saya 30 tahun itu. Memang banyak suka dan duka ya. Kalau rumah tangga itu pasti ada cekcok, itu pasti rumah tangga itu pasti ada. Tidak akan hilang, pasti ada. Semua orang pasti mengalami. Tapi kita dengan itu tadi mengalah satu sama lain. Kalau dua-duanya kita tidak mau mengalah, pasti nggak ada berhentinya. Pasti kita nih lihat mukanya aja, waduh, Jadi akhirnya saya tuh boleh mengalah walaupun saya belum keras sekali. Tidak mau ngalah, tapi dengan ingat pemberkatan nikah itu, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Akhirnya saya tuh boleh belajar cuci piring, cuci kotak apa ya, saya belajar nyapu ngepel ya oke lah, apa-apa rumah sendiri saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, anak-anak saya kedua-duanya mengikuti jejak orang tuanya, tidak merokok. Itulah kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini dapat memberikan motivasi khususnya pada suami ya. Yaitulah mengalah sama istri, karena istri itu bangun dari pagi hingga memasak dan lain-lain dan tidak ada liburnya. Kalau suami bisa ada liburnya, bisa tidur gitu. Kalau istri tidak ada liburnya, pasti kerja terus di rumah. Kasihlah istrimu dengan segenap hatimu. Ini saya punya ayat emas ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Yang terakhir sebelum kita main game, Pak Bas silakan. Masih ada Bu Abdin ternyata ya. Saya tidak lupa. Shalom. Terima kasih, nggak kalah dengan istriku ya. Istriku kecacian jauh-jauh kecacian. Saudara, berangkat tadi sebenarnya hati saya sakit hati ya, karena mau dan Pak sepeda motor. Tapi saya datang langsung mendengarkan Kak Dida firman Tuhan, langsung luluh hati saya.
orang Kristen itu identik dengan kasih, tapi itu benar juga ya. Oh, kolek seloro hati percuma ya. Terima kasih Kak Dida menyentuh. Saudaraku, saya dengan istri saya itu pro kontra ya. Istri saya itu kalau di gereja enggak mau suasana gembira. Tapi kalau saya suka yang sukacita, yang ya kalau memang kebaktian saudaraku, kalau saudaraku kebaktian, saya nyanyi sambil goyang itu bukan saya buat, memang itu saya. Mulai kecil saya kecil, ya mungkin Kak Dida yang sudah kenal sejak kecil Kak Dida ya. Itu Kak Dida tahu sifat saya itu sukacita, goyang-goyang. Makanya saya itu sudah lama sekali itu sangat saya mas nak GKT model GKT kamu goyangi gitu saya. Tapi rupanya Tuhan menyentuh saya ya. Saya itu GKK saudaraku, gereja keliling-keliling. Sak Lawang ini gereja mana yang belum saya masuki? Sudah sampai Mama Saron itu saya masuki, segala macam dan masuki. Dan sampai nggak apa-apa Kak Dida ya, sedikit. Sampai saya dari majelis itu keluar. Nah, saya keluar, yang dimarahin bukan saya, bukan istri saya, tapi Kak Dida. Saya kasihan sama nangis Tuhan, ngaku keluar dari majelis kok sing kena gembala sidangku Kak Dida. Maaf ya Kak Dida ya. Waktu itu Pak Kak Dida yang disentuh sama pendeta saya. Saya bilang gini, Tuhan kalau memang saya harus di GKT, saya akan ke GKT. Rupanya di GKT mendidik saya untuk betul-betul datang pada Tuhan, konsentrasi ya. Tapi kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya ingat sama istri saya, ayo mas, anake, bojone, putune, mantune, anak di GKT. Sekarang Tuhan mempersatukan saya di GKT, walaupun saya di GKT ya terus terang loh saudara ya, nggak boleh munafik. Walaupun di GKT nggak ada sukacitanya itu loh, saya itu sebenarnya nggak nyaman kalau nyanyi nggak sampai loncat-loncat, nggak nyaman. Karena saya biasa kebaktian itu penuh sukacita saudara. Makanya sampai saya dicapri sama Katrin, ayo Pakde, melayani nyanyi, dikasih sama Katrin nyanyi opo tak delok, gak sing iso. Gitu Katrin ya, gak sing iso. Saya jawab, wis kapan-kapan Katrin lho. Terus jawabnya, gak iso lagune. Iya, aku mau ngapalno Katrin. Lek melayani Tuhan gak apa gak enak. Amin saudaraku. Lek melayani Tuhan tanpa segala enak saudaraku. Dari pujian dan segala macam, kita fokus ke Tuhan. Apalagi kalau pujian penuh sukacita, firman Tuhan bisa masuk di pikiran saya. Nah itu saudaraku, kalau tadi Pak Adi ngasih ayat mas, saya pun ayat mas begini saudaraku. Walaupun saya itu istri saya dan anak-anak saya tahu, saya juga dulu peminum, perokok, penjudi segala macam. Tapi saya masih ingat dengan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seterusnya. Saya itu orang nakal, tapi untuk Tuhan saya dahulukan saudaraku. Itu loh saya. Jadi segala macam untuk Tuhan. Pertama kali kita untuk Tuhan, segala macam akan terjadi. Apapun yang kita minta, Tuhan sediakan. Terima kasih Kak Dida. Terima kasih Pak Bas. Terakhir sebelum kita main silakan Bu Abi. Bapak ada apa? Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Saya punya pegangan firman Tuhan, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Dan kita orang Kristen identik dengan kasih. Saya ingin nyanyi. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan untuk masuk di kerajaan-Mu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, tuh lihat gereja-Mu tumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ini tadi disinggung oleh Laser Dida pada hari ini. Terima kasih sekian.
Bu Abi pujiannya mengingatkan kita loh, kita ini dipanggil untuk jadi saksi. Di tengah keluarga saja kita masih gagal, apalagi kita bisa melaksanakan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan untuk kita menyaksikan Kristus buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu tanggung jawab kita, itu pekerjaan kita. Kalau seandainya hari ini Tuhan panggil kita, terus Tuhan tanya, sudahkah kamu bersaksi? Sudahkah kamu menceritakan tentang aku kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pengharapan? Jawaban kita apa? Silahkan itu direnungkan, dipikirkan. Ya, tidak sekarang saya tidak ngajak Bapak Ibu untuk bersedih. Kita mau main-main sekarang. Silahkan sesuai dengan kelompoknya. Ayam, ini apa ini? Ayam. Kukuruyuk, kukuruyuk. Silakan di sini. Dari depan ke belakang berdiri. Kukuruyuk, meong-meong di sebelahnya. Ada ke sini. Meong-meong di sebelahnya. Supaya tidak gegeran, saya ngasih di sebelahnya meong-meong.